Ya, sudah bisa dilihat ya. Eh, ya, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kuliah kita pada pertemuan yang kedua ya. Jadi malam ini yang seharusnya terlaksana di tanggal 17 Maret yang lalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendiskusikan ya mengenai eh, perbedaan ya antara bisnis intelijen dan data analitik ya. Nah, sebagai pengantar mungkin kita bisa memahami ya terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan bisnis intelijen ya. Jadi bisnis intelijen adalah cara untuk mentransformasi data mentah menjadi informasi ya, insight dan data yang bermakna untuk keperluan bisnis. Sedangkan perbedaannya dengan data analitik digunakan untuk menemukan baru ya, penemuan baru termasuk juga di dalamnya pengetahuan ya, pernyataan maupun komunikasi atas pola-pola yang ada. Jadi keterkaitan antara satu pola atau peristiwa tertentu dengan pola yang lain ya. Kemudian juga di pengelompokan ya, proses clustering berdasarkan ketersediaan data yang ada ya. Dengan menggunakan bisnis intelijen, ringkasan data tersajikan dalam bentuk dashboard yang statis ya. Data-data umumnya dirangkum dalam baris dan kolom ya. Berarti dalam bentuk tabel ya. Kemudian data-data umumnya itu data yang terstruktur ya, dan diasumsikan data-data yang diperoleh dalam struktur tersebut data-data yang akurat ya, atau data-data yang direkam ya, dengan prosedur yang benar ya. Jadi dalam artian nilai-nilai yang diperoleh itu bisa dipastikan nilai-nilai yang sesuai ya dengan kondisi yang memang ingin diukur ya. Jadi tidak ada katakanlah mungkin gangguan ya dari sisi sensornya atau dari sisi pengambilan datanya ya. Jadi semua dianggap proses pengambilan data itu sesuai dengan prosedur yang ada. Inna yawmal fasli kana. Nah, kemudian untuk bisnis intelijen ya, data terstruktur itu diasumsikan akurat. Bagian-bagian data yang dianggap sebagai outlier akan dibuang terlebih dahulu ya. Pengolahan data yang dilakukan sifatnya sederhana dan masih menggunakan statistik yang sifatnya umum ya. Misalkan nilai rata-rata ya, modus ya, hingga penentuan trend line ya sebagai proyeksi keadaan di masa yang akan datang. Nah, ini umumnya ya, jumlah fiturnya mungkin terbatas ya. Apakah dengan dua parameter ya, atau 3 parameter ya, sehingga masih memungkinkan untuk ditampilkan secara visual ya. Kemudian data-data terstruktur ini maksudnya data-data yang diperoleh ya, itu sesuai dengan prosedur yang ada ya. Jadi bentuk data apa saja yang akan diolah itu sudah bisa diprediksi sebelumnya ya. Kemudian andaikan ada data-data yang sifatnya outlier ya, atau tidak sesuai dengan kondisi yang normal, maka data-data tersebut akan difilter dulu ya, atau disaring terlebih dahulu ya, sehingga tidak akan dimasukkan atau tidak akan disertakan dalam proses pengolahan. Nah, ini berbeda dengan data analitik ya, yang mengolah semua jenis data baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang ini menjadi tantangan ya dalam proses data analitik ya. Karena data-data yang mungkin muncul ya di tengah-tengah proses ya, itu tidak selalu polanya sama ya. Jadi ada mungkin banyak peristiwa atau kejadian atau event yang tidak biasa ya, sehingga bisa digolongkan
itu peristiwa yang tidak terstruktur. Ya. Nah ini karena apa ya? Karena data-data yang diolah itu juga sumber datanya juga katakanlah bukan mesin, ya, sehingga sangat memungkinkan datanya itu tidak terstruktur. Ya. Jadi kalau misalkan data ingin mengolah seberapa banyak traffic ya seseorang atau berapa banyak orang melakukan pengiriman di sosial media, ya, mengirimkan posting misalkan statusnya atau mungkin berita apa ya dari tiap personal atau tiap account, ya, frekuensinya itu tidak bisa dibuat secara terstruktur, ya, karena tergantung masing-masing account, ya, atau tergantung masing-masing personal, ya. Jadi setiap orang apakah harus setiap hari katakanlah memberikan konten ya di sosial medianya atau dalam jangka waktu tertentu, ya seperti itu, termasuk yang tidak terstruktur atau mungkin tidak terpola, ya. Apakah hari ini hanya posting teks saja, kemudian besok mungkin teks dengan image, ya, atau mungkin lain kali hanya posting link saja misalkan, ya, atau mungkin posting video saja misalkan, ya, semua itu tidak bisa tidak bisa diprediksi, ya, karena tergantung mood, ya, mungkin dari yang pemilik account tersebut, ya. Nah, hal-hal lain juga banyak ya yang sifatnya tidak terstruktur atau mungkin tidak terpola sebelumnya, ya. Ini sebagai contoh data-data medis, ya, hampir 80% tidak terstruktur yang terdiri atas catatan medik, ya, grafik-grafik dan rekam medis. Ya, ini sangat wajar ya. Misalkan kita melihat seorang katakanlah mungkin dalam satu hari, ya, dokter umum katakanlah, ya, dokter umum yang menerima pasien, ya. Nah, keluhan pasiennya tentu tidak bisa dibuat terstruktur, ya. Nah, misalkan seseorang sakit, misalkan demam, ya, sakit demam, kemudian menyampaikan gejala-gejalanya, ya, apakah perutnya sakit, ya, atau mungkin suaranya serak misalkan, ya, atau kerongkongan kering misalkan, ya, atau mungkin tidak ada apa-apa namun tiba-tiba demam misalkan, ya. Nah, saat dokter ingin menggali pertanyaan untuk menentukan diagnosis, ya, sakitnya apa, ya, itu juga termasuk pertanyaan yang tidak terstruktur, ya. Jadi tergantung sekali dengan kondisi-kondisi pasien, ya. Beda misalkan kalau kita ingin melakukan registrasi, ya, misalkan kita ingin memperpanjang SIM misalkan, ya, atau membuat kartu anggota atau KTP misalkan, ya, itu pertanyaannya tentu terstruktur, ya. Jadi ditanya nama, ya, kemudian tempat tanggal lahir, ya, kemudian pekerjaan misalkan, ya, kemudian mungkin jenis kelamin misalkan, kemudian alamat misalkan, ya, semua pertanyaan itu terstruktur, ya, terurut, ya, sama untuk setiap orang, ya. Ya, jadi beda dengan yang tadi kita bandingkan, ya, dengan orang atau pasien yang datang ke dokter melakukan diagnosis untuk menentukan, ya, di diagnosis sakit apa, anamnesa kalau tidak salah, ya, jadi proses wawancaranya itu, ya, itu tidak walaupun mungkin ada polanya, ya, secara umum ada, namun secara detailnya itu sangat tergantung dengan kondisi pasien, ya. Grafik-grafik dan rekam medis demikian juga, ya. Nah, rekam medis juga setiap orang berbeda-beda, ya, tergantung dengan kondisi tergantung dengan kondisi fisiknya, ya, tergantung dengan kondisi lingkungannya misalkan, ya. Nah, sehingga sangat beragam, ya, dan sangat tidak terstruktur, ya. Nah, maka dari itu ke depannya, ya, kita mungkin pernah mendengar, ya, ada istilah precision medicine, ya, atau pengobatan secara presisi, ya. Yaitu maksudnya di tengah keragaman
kondisi ya fisik seseorang ya, maka obatnya juga harus spesifik ya setiap orang ya. Tergantung misalkan dari sifat-sifat genetika seseorang ya, sehingga jenis obat ya, komposisi obat itu bisa lebih disesuaikan ya dengan kondisi setiap orang ya, sehingga tidak dibuat obat yang sifatnya umum ya, generik ya, untuk setiap orang sama ya, atau disamakan setiap orang ya. Nah, itu kedepannya seperti itu ya. Jadi obat disesuaikan dengan kondisi ya, atau karakteristik ya setiap orang ya. Nah, tentu obat itu nanti saat diramu atau diracik ya tentu strukturnya bisa beda-beda ya. Jadi tidak bisa dibuat seragam ya, walaupun jenis penyakitnya sama katakanlah ya. Namun diberikan ke orang yang berbeda, maka komposisinya juga harus berbeda ya. Kemudian dalam big data analitik ya, tidak mewajibkan juga data-data harus dalam kondisi bersih ya, dan ternormalisasi terlebih dahulu ya, sehingga kita bisa menyederhanakan pipeline ya. Jadi kita tahap-tahapannya ini sangat memungkinkan ya jika dengan menggunakan big data analitik, data yang mungkin setengah ya, atau mungkin data yang tidak lengkap, itu juga merupakan data-data yang berharga ya, sehingga bisa digunakan dalam proses analisis ya. Jadi tidak serta-merta data yang tidak lengkap itu tidak digunakan ya, atau dibuang ya. Sehingga di dalam data analitik juga memandang ya sekeping data ya, atau mungkin sebagian data yang mungkin tidak lengkap itu juga merupakan data-data yang berharga ya, sehingga tetap dipertimbangkan dalam proses pengolahan ya. Kemudian data analitik mampu untuk melakukan analisis atas beragam data sehingga memberikan pola ataupun insight yang tidak bisa dilakukan secara manual. Ini mengapa tidak bisa dilakukan secara manual? Karena jumlahnya tentu sangat besar ya. Sehingga kemudian juga parameter-parameter yang dipertimbangkan itu sangat banyak ya, sehingga harus dengan menggunakan komputasi ya. Kemudian metode analitik bersifat dinamis dan mampu memberikan dashboard yang adaptif nih ya, yang adaptif ya. Kemudian metode yang digunakan antara lain ini advanced statistik, artificial intelligence, machine learning, deep learning, feedback dan natural language processing untuk menggali data secara keseluruhan. Jadi secara umum menggunakan algoritma artificial intelligence ya, machine learning ya, dan juga natural language processing, itu pun mungkin berbasis machine learning ya algoritmanya. Kemudian data analitik menemukan pola dalam data sehingga mampu memberikan temuan-temuan serta pengetahuan baru. Kemudian pola-pola hasil yang ditemukan di data analitik ya akan memiliki bentuk-bentuk geometri ya, sehingga data saintis ya, atau ahli sains data ya, itu dapat maknai bentuk ini sebagai presentasi yang menjelaskan hubungan serta asosiasi antar elemen-elemen data. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan yang kiri ini ya, yang kiri ini kecelakaan ya, kecelakaan yang terjadi ini mungkin dari satu negara bagian kemudian dibagi-bagi lagi ya. Kalau di Indonesia mungkin negara bagian itu provinsi ya, kalau ini kan Amerika Serikat ya. Nah, mungkin negara bagian atau satu provinsi mungkin dibagi per kabupaten ataupun kecamatan seperti itu ya. Nah, ini misalkan satu blok yang agak besar ini kan satu negara bagian ya, kota yang agak besar untuk satu provinsi ya kalau di Indonesia, kemudian dibagi-bagi lagi per segmen yang lebih kecil ya.
Nah, ini tidak tahu ya apakah ini per kabupaten ataupun per kecamatan ya, mungkin ya setingkat kecamatan kalau di Amerika Serikat ini. Nah, kemudian dengan menggunakan menggunakan visualisasi ini dibedakan menjadi dua jenis warna ya, dua jenis warna. Ini kecelakaan eh, yang menjadi korban ya, yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas ini adalah pedestrian kalau yang biru ya. Kemudian kalau yang merah ini pengendara sepeda ya. Nah, kalau di luar negeri sana kan dua pengguna jalan ini sangat dihargai ya, jadi sangat dihargai nyawanya ya, dan sangat dihargai haknya untuk menggunakan jalan ya. Jadi orang jalan kaki dan orang naik sepeda ya. Jadi kalau kita nyebrang jalan misalkan ya walaupun kita berusaha menyeberang di zebra cross ya, yang ada zebra crossnya ya, namun kalau seandainya tidak ada, kita terpaksa menyeberang di jalan yang kosong ya, ataupun sepeda ya menyeberang ya, ini otomatis mobil untuk kendaraan bermotor lainnya akan berhenti ya, akan berhenti total, berhenti sehingga mempersilahkan ya, pedestrian maupun orang jalan kaki maupun orang naik sepeda untuk menyeberang misalkan ya. Jadi sangat dihargai ya. Nah, dengan kondisi tersebut sehingga tetap ini mungkin tidak mungkin dibandingkan dengan jumlah penduduknya ini tergolong kecil ya, mungkin ya jumlahnya kalau ini skala ratusan ya. Nah, ini bisa dilihat yang menjadi korban itu apakah sepeda ya, kalau biru itu berarti mungkin yang untuk daerah tersebut yang korbannya lebih dominan yang naik yang jalan kaki ya, sorry, yang biru ya, dan yang merah itu kalau korbannya yang naik sepeda ya. Nah, kemudian grid warnanya juga dibedakan ya. Jadi kalau ini apa istilahnya, transparansi ya, atau kalau di aplikasi grafis itu ada channel alpha ya. Jadi kalau ini atau transparansinya 0 ya, berarti ini warnanya pekat ya, jadi birunya pekat ya. Tapi kalau transparansinya tinggi ya, maka ini agak pucat ya birunya ya, sehingga background di belakangnya bisa kelihatan. Nah, seperti itulah. Nah, kalau yang pekat itu untuk yang kecelakaannya fatal ya, mungkin meninggal dunia korbannya ataupun cacat ya seumur hidup misalkan. Maaf. Kemudian kalau serius misalkan luka-luka ya, mungkin penyembuhannya bisa sembuh namun cukup lama ya, misalkan ya, mungkin sebulan atau 2 bulan ya. Nah, kalau slide ini ringan ya, luka-luka ya, lecet misalkan ya, seminggu 2 minggu sudah sembuh ya, misalkan ya. Nah, kalau yang fatal ini seumur hidup misalkan ataupun meninggal. Nah, ini kita bisa lihat dengan visualisasi seperti ini. Ini kalau di Amerika ya, di Amerika yang yang pantai ya, ini pantai barat ya, kan seperti Los Angeles gitu ya, San Francisco itu ya, sorry ya, Los Angeles, San Diego itu yang daerah barat ya, pantai barat. Nah, yang pantai timur kan seperti New York ya, yang kota yang lama ya, kota yang awal-awal ya. Ini sebagian besar yang dominan yang biru ya, ini karena kota besar ya, sorry. Jadi sehingga yang jadi korban kecelakaan itu sebagian besar pedestrian misalkan ya. Dan nah, mungkin untuk yang di daerah pertengahan, ini daerah pedesaannya ya mungkin. Nah, ini yang lebih dominan yang jadi korban adalah yang naik sepeda ya. Ya, mungkin di daerah di sini jalannya sepi misalkan ya, ada beberapa orang naik sepeda kemudian ditabrak ya, tabrak kendaraan misalkan ya. Sehingga yang di daerah tengah-tengah ini lebih
lebih dominan yang jadi korban adalah orang yang naik sepeda ya. Karena kalau daerah pedalaman ini kan Amerika ini, kalau daerah sini sepi ya, banyak apa tanah-tanah kosong gitu ya. Ya, sehingga mungkin jarang ya orang berjalan kaki atau pedestrian ya. Nah, kalau pedestrian misalnya di daerah perkotaan ya, sehingga yang dominan ini di pantai barat ya, dan di pantai timur ya, yang biru ya. Kemudian kalau dilihat dengan seperti ini, kita bisa dapat banyak informasi ya, selain jumlahnya ya, kemudian juga tingkat apa tingkat tingkat apa keparahannya ya dari korban kecelakaan, ini bisa juga kita gali. Kemudian juga lokasinya di mana ya, daerah di mana kita bisa bercerita ya. Atau jika data ini dirangkum dalam bentuk tahun ya. Nah, ini dalam bentuk tahun, semuanya mungkin semua daerah atau semua wilayah di negara bagian ini dirangkum jadi satu, kemudian dilihat per tahun ya, dibandingkan per tahun. Ya, ini tahun 2005 yang menjadi korban lebih banyak orang yang naik sepeda misalkan ya, dibandingkan dengan orang yang berjalan kaki ya. Kemudian umumnya dampaknya ringan dan sedang ya, yang fatal tidak ada ya. Ya, ini mungkin yang tahun 2010 ini cukup bagus ya, cukup rendah ya, baik yang korban naik sepeda maupun yang jalan kaki ya. Ini sebagian besar ringan ya dampaknya ya. Atau yang 2013 ya, secara total ini juga menurun ya, mungkin aspek keselamatannya sudah dinaikkan ya. Namun ada beberapa kasus yang serius ya, jadi yang sedang ini cukup banyak ya. Nah, ini bisa dilihat lagi nanti ya, mengapa di tahun 2013 dampak yang serius itu lebih banyak ya dibandingkan tahun 2012 misalkan ya. Atau 2011 mengapa ini tiba-tiba yang serius ini cukup banyak ya proporsinya ya, yang yang naik sepeda ya. Nah, apakah ada hal tertentu di sini ya, atau mungkin mungkin saat ini ada event ya, atau saat 2011 ini ada booming ya, orang naik sepeda cukup banyak misalkan ya. Nah, ini bisa didalami lebih lanjut ya, mengapa tampilannya seperti ini ya. Nah, kemudian juga grafik-grafik ini kan dalam bentuk geometri ya, dalam bentuk geometri, grafik time series seperti ini ya. Ini konsumsi air ya, konsumsi air ini dalam penyelenggaraan Olimpiade ya misalkan ya. Sehingga ini dibandingkan pada tanggal 27 dan 28 ya. Ini tanggal 27 dan 28 mungkin ada event-event yang berbeda ya. Ya, sehingga ini bisa dilihat ya. Ini puncak-puncaknya ini nanti bisa ditelusur ya. Mengapa ini sangat tinggi misalkan ya. Kemudian juga dalam tampilan grafis seperti ini ya, dalam bentuk pie chart ya. Seperti ini juga pie chart untuk menggambarkan kalau ini contohnya jumlah serangan ya, hacker ya, hacking statistics, jumlah kemudian ransomware attacks ya, ini juga serangan ini serangan seperti virus ya, jadi mungkin servernya dikunci ya, kemudian kalau ingin disembuhkan ya, ini minta kompensasi misalkan ya, bukan ransomware seperti itu ya. Kemudian phishing attack yang untuk menyerang sistem. Nah, semuanya digambarkan dalam bentuk grafis sehingga orang lebih mudah untuk melihat ya. Nah, seperti ini juga untuk kunjungan website ya, kunjungan website. Jadi mungkin kita punya website, kemudian mengapa orang datang ke website kita ya. Ini kita
tanya ya, atau kita buat kuesioner ya, kita tanyakan mengapa kamu tertarik ya berkunjung ke website kita ya, ke website yang dibuat ya. Ya, ini ada beberapa sebab ya, misalkan memang benar-benar mencari ya website tersebut ya, atau melalui Google ya, Google Plus ya, ini sudah tidak ada lagi ya, Google Plus saya sudah tutup ya, atau tahu karena melihat di Twitter misalkan ya, sehingga langsung mengunjungi website yang kita buat ya, atau melalui Facebook ya, atau direkomendasikan oleh teman kita ya, jadi kita diberitahu ini website yang bagus misalkan ya, atau sumber website ini memiliki konten yang bermanfaat misalkan. Nah, ini berarti referrals ya. Jadi kita diberitahu oleh orang lain. Atau ini sengaja kita melakukan promosi ya. Kita melakukan promosi, kita kirim ke orang-orang yang apa kira-kira sesuai ya backgroundnya atau yang perlu dengan website kita ya. Kemudian orang tersebut benar-benar datang atau berkunjung ke website yang kita buat ya. Nah, semuanya itu dirangkum kemudian ditampilkan dalam bentuk gambar seperti ini ya, dalam bentuk geometri seperti ini, sehingga orang mudah langsung tahu ya, oh ini karena email ya, sehingga orang berkunjung ke website kita ya. Kemudian kalau dari sosial media kontribusinya sedikit ya, tidak sebanyak dari email misalkan. Nah, ini seperti ini, hal-hal seperti itu bisa diungkapkan ya, secara cepat dengan menggunakan tampilan-tampilan visual seperti ini. Nah, kemudian juga ini scatter plot ya, perbandingan tahun 2007 dan 1952 ya. Nah, ini perbandingan antara pendapatan ya per kapita suatu negara dan harapan hidup. Ya, ini kalau kita baca secara rata-rata, ini kalau yang biru ini tahun 2007, yang oranye 1952 ya. Nah, ini secara umum di dunia itu yang tahun 2007 harapan hidupnya lebih tinggi ya dibandingkan di tahun 1952 ya. Karena apa? Mungkin karena 1952 teknologi pengobatan ya itu belum maju seperti sekarang ya. Sehingga kalau orangnya tidak cukup kuat ya, kena penyakit misalkan obatnya tidak ada, kemudian langsung meninggal misalkan ya. Sehingga harapan hidupnya rendah ya. Kemudian pangan tidak tersedia ya di daerahnya misalkan ya, karena jalur atau distribusi makanan mungkin tidak sebagus tahun-tahun sekarang misalkan ya. Jadi kalau suatu daerah misalkan ada kelaparan ya, kurangan bahan makanan, nah ini untuk mencari makanan penggantinya susah ya, mungkin tahun yang di masa-masa lampau ya, tahun 1952 misalkan ya, sehingga sangat mungkin ya suatu daerah kurangan pangan, kemudian sakit, kemudian meninggal misalkan ya, sehingga harapan hidupnya rendah ya, rata-rata rendah nih hampir di semua negara dengan yang pendapatan per kapitanya rendah maupun tinggi ya. Nah, kalau yang biru ini tahun saat ini ya 2007 ini sudah maju ya. Nah, ini teknologi pengobatan ini sudah bagus ya, sehingga rata-rata harapan hidupnya tinggi ya. Nah, sehingga bisa sampai berumur 80 tahun ke atas ya. Jadi masih bertahan hidup ya. Jadi kalau sakit segera diobati ya, di treatment ya. Jadi kesehatan bisa dipantau misalkan ya, jadi monitor ya. Ada gejala sedikit langsung diobati misalkan ya. Ini lebih lebih detail ya treatment kesehatannya, yang mungkin puskesmas atau rumah sakit lebih banyak misalkan ya, sehingga orang tidak segera meninggal ya. Kalau ada sakit yang jadi lebih harapan hidupnya lebih tinggi. Nah, kemudian juga kalau kita bandingkan per negara ya. Nah, kalau daerah sini tentu yang negara yang kaya ya, negara kaya tentu harapan hidupnya tinggi ya. Sehingga ini juga kalau sekarang kita lihat di negara-negara maju ini juga menjadi masalah juga ya. Jadi komposisi penduduknya tidak seimbang ya. Jadi yang usia lanjutnya sangat banyak sekali ya. Usia lanjut umumnya tidak produktif ya. Nah, kemudian yang usia-usia produktif ini tidak
tidak berkembang ya, misalkan tidak mau memiliki keluarga yang normal ya, tidak punya anak sebenarnya ya, sehingga apa lebih nyaman karena tinggal sendiri gitu ya, sehingga kedepannya untuk tenaga sumber daya manusia sebagai penggantinya ya untuk menggerakkan ekonomi, menggerakkan segala kegiatan itu berkurang ya. Nah, sehingga malah itu menjadi yang usia yang muda menanggung beban karena jumlah populasi yang usia lanjut itu sangat sangat besar ya. Ya idealnya ini tetap tinggi ya, usia yang produktif juga lebih besar ya, sehingga mampu menanggung atau merawat ya yang usia lanjut di sini ya. Jadi kalau negara maju yang usia produktifnya makin berkurang ya, sehingga akan kalau jumlahnya seimbang itu akan berat ya. Harusnya produktifnya di sini yang yang besar ya, sehingga bisa mengcover kebutuhan di penduduk yang usianya lanjut ya. Nah ini kalau kita lihat di negara yang per kapitanya rendah ya, ini hampir ada perbaikan namun tidak terlalu tinggi ya. Jadi kalau di tahun 52 mungkin umur 40 ya, belum sampai 50 sudah meninggal ya. Nah, dan dengan tahun sekarang mungkin lebih meningkat lagi ya ke umur 60 ataupun sampai dengan 70 ya. Ini untuk negara-negara yang pendapatan per kapitanya rendah maupun menengah ya. Tapi kalau yang tinggi ini sangat tinggi sekali ya usianya ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bisa bercerita banyak ya, walaupun dengan satu grafik ya, kita harus bisa melakukan analisis ya. Nah, ya saat ini mungkin masih banyak analisis itu dilakukan secara manual ya. Jadi kita harus mempelajari juga ya masalah yang digambarkan ya di gambar atau di grafik ini seperti apa ya, sehingga kita mungkin bisa mengira-ngira ceritanya apa ya, atau informasi apa yang bisa kita gali ya. Ya walaupun sekarang juga sudah dikembangkan ya, sudah mulai dikembangkan bisa dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence ya. Jadi dari grafik ini nanti bisa bercerita ya, atau bisa mengekstrak informasi teks ya, yang ataupun pengetahuan dari tampilan grafik seperti ini ya, sehingga proses ekstraksi informasinya jadi lebih cepat ya. Nah sekarang kan ini ya lagi tren ya akhir-akhir ini ya, jadi dari gambar atau dari visual bisa diceritakan ke teks ya, demikian juga nanti dari teks kita inputkan teks, kita dapat output visual ya. Nah itu lebih kompleks ya. Nah kalau dulu mungkin dari teks ke suara misalkan ya, jadi kita berbicara seperti ini kemudian dikonvert ke teks ya, atau sebaliknya dari teks ke suara ya. Nah, itu mungkin sudah biasa ya. Kalau misalkan kita pernah dengar nomor antrian ya, jadi kita ke bank ya atau ke tempat-tempat layanan umum ya, kemudian ada nomor antriannya dan kita dipanggil ya, nomor antriannya, nomor antrian 10 ya, atau nomor antrian 20 ya sampai dengan 100 misalkan, itu kan semua di otomasi ya, itu dari teks ke suara ya. Nah itu mungkin sudah biasa ya, sudah bukan orang sudah tidak heran lagi. Nah sekarang yang lagi tren dari visual ya, gambar ke teks ya, demikian juga sebaliknya dari teks bisa generate visual ya. Nah kemudian juga tampilan seperti ini mungkin sering kita lihat. Ini adalah awan kata ya, atau word cloud ya. Jadi ini biasanya untuk merangkum dokumen misalkan ya, dokumen teks semua dikumpulkan ya, dan ini secara statistik biasa ya. Jadi kalau ada satu kata yang sering muncul ya,
itu akan diberi ukuran fontnya lebih besar dan warnanya lebih tebal ya. 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 Nah ini misalkan kita ambil apa dari sebuah dokumen ya, ini bercerita tentang apa sih ya yang yang intinya ya, misalkan kita punya satu paper ya, kemudian kita apa mau membaca kelihatannya berat sekali ya. Membaca abstraknya kurang jelas, ya sudah satu paper itu kita masukkan, kita hitung secara statistik ya kata-katanya, kemudian ketemu ya kata-kata kunci seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini mungkin kita tahu oh ini dokumen ini bahas tentang teknologi ya, misalkan tentang komputer atau internet ya, misalkan ya. Yang lain-lain dibicarakan namun tidak dominan misalkan karena jumlahnya kecil ya. Ya, ini kira-kira berbagai cara nih ya, ini sehingga nanti bisa dari data-data yang sifatnya tidak terstruktur ya, seperti ini dokumen ini kan tidak terstruktur ya. Misalkan kita ingin melihat kita baca 10 paper ya, 10 paper, kalau kita melihat judulnya kurang lengkap ya, untuk kita membaca juga perlu waktu, misalkan kita masukkan secara statistik seperti ini ya, 10 paper ini dalam satu edisi jurnal misalkan, atau edisi di proceeding atau di buku misalkan ya, 10 bab misalkan, ini membahas tentang apa sih secara keseluruhan. Nah, ini kita bisa hitung seperti ini ya. Nah, kita hitung statistik yang paling mudah ya, statistik katanya misalkan ya, kata apa yang paling sering ditampilkan di situ ya. Atau mungkin kalau ingin lebih kompleks, mungkin per kalimat ya, kalimat ini bahas tentang apa ya. Nah, ini bisa dibuat statistiknya seperti ini, sehingga bisa merangkum isi ya dari informasi dalam jumlah tertentu secara cepat ya. Nah, ini kalau kita perbandingkan ya antara business intelligence dan big data analytic atau data analitik tadi ya. Jadi kalau di business intelligence itu datanya bersifat statis ya, serta hanya memberikan ringkasan data. Nah, kalau data analitik ada eksplorasi datanya, ada visualisasi ya, dan model adaptif mengandal dan maksudnya yang robust ya, robust terhadap perubahan data ya. Kemudian machine learning pada advanced analytic model mampu belajar dari perubahan data dan beradaptasi sepanjang waktu ya. Jadi misalkan kalau kita buat yang sederhana, misalkan unsupervised clustering misalkan ya, dalam suatu data, kumpulan data yang terkumpul kita ingin dibagi menjadi tiga kelompok misalkan. Nah, ini data yang masuk setiap hari berubah-ubah ya, jumlah data berubah-ubah, tentu batas untuk memisahkan satu kelompok dengan kelompok yang lain juga akan berubah ya. Nah, ini dengan menggunakan analitik model, batas-batas atau threshold itu bisa disesuaikan dengan kondisi ya, dengan kondisi yang ada ya. Walaupun sebenarnya kita juga bisa tetapkan ya, misalkan kita punya model untuk melakukan klasifikasi setiap seminggu sekali ya, atau mungkin setiap bulan sekali ya kita update modelnya bisa ya, atau mungkin tiap hari ya kalau memang diperlukan seperti itu ya. Kemudian ketika business intelligence menggunakan metode sederhana dan statistik deskriptif, sedangkan data analitik benar-benar berbasis model ya. Jadi seorang data scientist dapat menggunakan model dari data untuk menghasilkan pola dan insight ya. Ya, ini yang banyak digunakan misalkan untuk ini ya, perubahan iklim ya. Misalnya kita ambil pola cuaca ya, ini untuk prediksi ya, untuk prediksi pada daerah tertentu, waktu tertentu ini akan turun hujan atau tidak ya. Apalagi sekarang kalau dulu mungkin kita bisa menggunakan acuan bulan misalkan ya, bulan katakanlah mungkin bulan Januari sampai Juni misalkan musim kemarau ya, kemudian atau sampai Agustus ya masih kemarau, kemudian mulai September
sampai Desember mungkin hujan kan ya. Itu kan dulu ya perubahan iklimnya mungkin belum banyak ya. Nah, sekarang sudah ada perubahan iklim ya yang disebabkan oleh manusia juga sebenarnya, aktivitas manusia juga, karena dengan konsentrasi karbon yang cukup banyak ya, apakah dari industri, apakah dari alat transportasi ya, segala macam kan menghasilkan karbon ya. Nah, sehingga komposisi di udara itu berubah semua ya. Mungkin ada yang makin panas di daerah tertentu ya, sehingga datangnya curah hujan itu juga susah sekali ya untuk diprediksi ya. Nah, sehingga ini kita harus kuat ya modelnya ya, sehingga kita bisa dengan melihat katakanlah pola pergerakan awan ya, kemudian kondisi suhu ya di suatu daerah ya, tekanan suatu daerah yang berubah-ubah terus ya. Ini sehingga kita bisa membuat model untuk memprediksi ya daerah tertentu itu akan hujan seberapa banyak dan seberapa lama misalkan ya. Yaitu model-model yang sifatnya empiris saat ini kurang ini ya, jadi kurang bisa mengikuti ya, jadi perubahan dari iklim itu sendiri ya, sehingga kemudian kalau orang berusaha untuk membuat rumus empiris juga tidak cukup waktu ya, karena rumusnya jadi cuacanya ada berubah lagi ya, sehingga sekarang cenderung dengan menggunakan model ya, dengan machine learning ya, sehingga bisa dilakukan proses prediksi ya, suatu daerah atau suatu wilayah itu akan terjadi hujan atau tidak, kemudian berapa lama ya, sehingga bisa lebih menyesuaikannya dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, ini perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan ya antara business intelligence dan data analytics ya. Kalau business intelligence fokusnya di mengolah data mentah menjadi informasi ya. Nah, kalau data analitik juga sebenarnya melakukan hal seperti ini ya, namun lebih ya, lebih jauh dari kondisi ini ya, atau beyond this stage ya. Jadi lebih dari sekedar untuk mendapat informasi, namun juga melakukan discovery ya, insight ya, pattern, dan learning from data ya. Jadi menemukan pengetahuan-pengetahuan baru ya, atau informasi-informasi yang tersembunyi ya. Jadi contohnya misalkan dari misalkan kita punya counter ya, punya counter untuk kondisi lalu lintas ya, untuk masuk di suatu perkotaan ya. Kita bisa menghitung berapa banyak kendaraan yang masuk suatu kota dan keluar dari kota tersebut ya. Kota besar ya, misalkan ya Jakarta ya, atau mungkin Jogja juga ya. Dihitung berapa banyak sih kendaraan yang masuk dan keluar ya dalam satu hari ya. Nah, ini kalau dengan business intelligence mungkin cukup menghitung data mentah itu ya, kemudian melihat ya secara informasi ya, maksudnya berapa banyak sih kendaraan ya, mobil berapa, motor berapa ya, mungkin seperti itu ya. Nah, namanya kalau dengan data analitik tidak selesai sampai di situ ya. Nah, misalkan dengan data-data tersebut bisa kita olah lagi ya, misalkan yang naik mobil itu sebagian besar orang dari arah mana ya, arah kalau di Jogja misalkan ya, dari arah utara atau arah barat atau arah timur atau arah selatan ya Jogja misalkan ya. Nah, kalau naik mobil berarti mungkin di sana punya rumah misalkan ya. Nah, jadi mungkin di sana orang yang menengah ke atas ada tinggal ya, lebih banyak di mana ya, datang dari arah timur, berarti mungkin di sana perlu untuk pengembangan rumahan misalkan ya, atau misalkan dari kota yang lain ya, dari arah kalau di Jogja mungkin dari Klaten misalkan ya. Nah, berarti nanti perlu disediakan misalkan transportasi umum misalkan ya, dan kereta segala macam ya. Nah, jadi hal-hal lain bisa kita gali ya.
informasi-informasi itu bisa kita gali ya, tidak sebatas hanya jumlah kendaraan ya. Nah, itu yang dikerjakan atau diselesaikan dengan menggunakan data analytics. Kemudian data di business intelligence itu tersusun ya secara terstruktur ya. Nah, kemudian kalau data analitik dua-duanya ya. Ya, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur ya. Kemudian persamaan yang digunakan atau formulasi matematika yang digunakan kalau business intelligence sifatnya statistik ya, yang deskriptif ya. Jadi kalau deskriptif itu lebih ke menghitung populasi. Ya, jadi kita punya populasi berapa, kita punya data point misalkan 1000 ya, 1000 data, kemudian kita deskripsikan ya, misalkan dengan rata-rata ya, dengan simpangan deviasi ya, dengan berapa banyak nilai yang sering muncul ya. Jadi kita hitung semuanya ya. Nah, kalau yang dari sisi sini yang data analitik kita gunakan algoritma lebih kompleks lagi ya. Jadi tidak hanya statistik yang sifatnya deskriptif ya. Jadi kita bisa menggunakan natural language processing ya, classifier, machine learning ya, pattern recognition, predictive modeling ya, optimization, kemudian model based ya. Jadi ini dari data-data yang ada kita bisa melakukan pengelompokan ya, ataupun meramalkan ya trennya tertentu ya, tren tertentu itu seperti apa ya. Kemudian di business intelligence datanya dalam bentuk tabel sudah dibersihkan dan juga datanya harus lengkap ya, harus semua parameter itu ada ya. Nah, kalau di data analitik, nah ini harus dia harus berkompromi ya dengan kondisi data yang kotor ya, maksudnya ada noise ya, data yang tidak lengkap ya, noisy data ya, kemudian non normalized data ya. Ini maksudnya data-datanya diambil dari beragam sensor ya, atau mungkin beragam sumber data ya, sehingga tidak bisa disamaratakan ya, data-datanya itu tergantung dari sumber datanya ya. Ya, misalkan generate tadi ya, posting di sosial media misalkan ya, apakah setiap orang sama ya, itu kan beda-beda ya. Jadi kalau yang mungkin yang usia yang remaja misalkan mungkin lebih banyak, lebih sering ya. Nah, kalau orang-orang yang usianya sudah agak dewasa ya, mungkin jarang ya posting misalkan ya, atau mungkin tidak sesering ya, misalkan anak-anak remaja ya misalkan ya, mengenerate data di sosial media misalkan. Nah, berarti kan itu karakteristik sumber datanya sudah beda ya, sehingga tidak bisa kita anggap sama ya untuk semua objek dari pemilik akun ya di sosial media, ya. Sehingga datanya bisa kita anggap tidak ternormalisasi ya. Normalized data, kemudian ini non-normalized data, ya ini many types of data elements. Ini contohnya paling mudah tadi ya, sosial media ya. Kita bisa teks, bisa suara, bisa video ya, bisa geospasial ya. Jadi misalkan saya sedang misalkan ingin menunjukkan ya, sedang jalan-jalan ya, misalkan tinggalnya di Jogja, kemudian jalan-jalan ke Surabaya misalkan ya. Nah, maka posting di situ foto misalkan atau di Jakarta ya, misalnya Jakarta posting foto Monas dan lokasinya ya. Jadi lokasi koordinatnya ya, koordinat lintang utara, lintang selatan ya, misalkan seperti itu ya. Atau bujur ya, koordinat geospasialnya ya. Sehingga sekali di post datanya ada dua ya, image gambar dan koordinat ya, koordinat lokasi dan teks misalkan ya, kalau ingin menceritakan lagi dari
objek yang difoto tadi ya misalnya. Kemudian data untuk business intelligence, data snapshot dengan static queries ya. Berarti data-datanya cuplikan ya, snapshot itu berarti ada periode tertentu, kemudian query-nya atau inputnya juga tidak continuous ya, kadang-kala saja ya. Namun kalau data analytics ini cocok untuk streaming data ya. Ini datanya terus ya, mengalir secara terus-menerus ya. Kemudian perlu diupdate ya, diupdate output yang dihasilkan ya. Nah, ini jika diperlukan kita perlu juga mengupdate model ya, dan melakukan proses pembelajaran secara mandiri ya. Jadi kalau ada data baru kemudian digunakan untuk proses training ya, kan, dan untuk memperbaiki model yang sudah ada ya. Kemudian untuk visualisasinya ini dalam bentuk laporan ya, kemudian ini tampilan ya, snapshot. Nah, kemudian kalau yang data analytics yang seperti tadi ya, visualisasinya lebih beragam ya, juga termasuk memungkinkan untuk menghasilkan pengetahuan baru ya. Ini pengetahuan baru ini maksudnya kita gabungkan ya dari beberapa jenis fakta ya, kemudian fakta-fakta tersebut bisa menghasilkan ya, bisa menghasilkan informasi atau pengetahuan yang sifatnya tidak diketahui sebelumnya ya. Dan yang menjadi pertanyaan, mengapa perlu advance data analitik ya? Karena selama tahun-tahun sebagian besar dari keumuman dari analisis data hanya berbasis analitik linear dan deskriptif ya. Analisis yang diperlukan untuk menghitung key performance, pengujian hipotesis, analisis korelasi, perakiraan dan statistik sederhana, ya tidak ada bagian artificial intelligence yang dimanfaatkan. Nah, ini umumnya kalau data-data yang digunakan untuk di manajemen ya misalkan ya. Jadi kita melihat performance seorang ya, kita skor misalkan ya, orang ini produktif atau tidak ya, yang menggunakan key performance ya. Nah, kalau data analitik ini lebih dari sekedar statistik deskriptif ya, juga termasuk dalam hal ini ya, menafsirkan dari data-data tersebut ya, jadi menggunakan algoritma di AI ya. Kemudian kita merumuskan platformnya. Nah, nanti platform dalam sebuah framework kita harus lakukan secara menyeluruh dan terintegrasi sehingga satu solusi analitik suatu bagian terkait dengan analitik di bagian yang lain ya. Dan pertimbangan untuk mengimplementasikan sebuah platform analitik memungkinkan untuk integrasi berbagai aplikasi dan tools ya. Kemudian 4 layer framework diusulkan mampu memberikan dukungan atas hasil data analitik yang diperoleh ya. Ini untuk platformnya, untuk data analitik ini ada 4 bagian ya. Data connection layer, data management layer, analytics engine layer, dan presentation layer. Yang paling bawah tentu ini yang paling paling dekat ya dengan bahasa mesin ya, atau dengan komputer ya, dengan komputer. Kemudian diproses ya pengumpulan datanya, kemudian ada mesin untuk menganalisis, dan kemudian terakhir adalah untuk menyajikan ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi yang paling bawah itu data connection layer. Ini bisa di bagian pemerolehan data ya, ekstraksi data ya, kemudian load tools ya atau ETL. Kemudian di data pipeline, ini kalau kita terhubung dengan sumber-sumber data yang lain ya. Nah, ini lebih banyak interaksinya dengan komputer ya, atau antar mesin dengan mesin yang lain ya. Kemudian sudah naik ke manajemen layer ya, data management layer. Ini data-data mulai dikumpulkan ya atau disatukan ya. Kemudian juga ada data manajemen ya. Ini juga ada data normalisasi, dibersihkan juga untuk menentukan hak akses juga ya. Kemudian juga dari sisi security ya. Ini mengikuti HIPAA ya, atau Health Insurance Portability and Accountability Act ya. Semacam undang-undang di Amerika sana ya, untuk security ya. Nah, kemudian naik ke atas lagi, ini sudah di data-data tersimpan dan
gunakan algoritma analitik ya, mulai dari data mining ya, untuk predictive modeling engine ya, classification engine. Jadi proses analisisnya ada di sini ya. Nah, kemudian setelah hasil analisis ada ya, baru kemudian divisualisasikan ya dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk tampilan data ya. Ini yang berkomunikasi dengan user ya, dengan user yang mungkin sifatnya awam ya, atau orang kebanyakan ya, atau mungkin dari decision maker ya. Jadi dari sisi top manajemen misalkan ya, untuk melihat memutuskan sesuatu ya. Nah, ini mereka ada di sini ya, mendapatkan sajian dari presentation layer ya. Sedangkan yang di bawah ini lebih ke back end ya. Jadi ini tugasnya para data engineer ya, data scientist ada di sini ya. Atau ini kalau yang lebih bawah lagi ya, mungkin admin ya, admin level di servernya di back end misalkan ya. Ini paling bawah ya. Nah, kemudian data connection layer itu adalah pada bagian connection layer untuk memastikan ya pipeline penyerapan data dan mengunggah data agar bisa dilakukan akses data. Connection layer menerapkan metode yang bisa identifikasi metadata di semua repository data. Pada beberapa arsitektur enterprise, data warehouse terkoneksi langsung dengan data source yang melalui data gateway, data harvester, dan connector yang melalui API ya. Ini termasuk dalam pengolahan datanya ya. Nanti mungkin bisa dicek ya di link di sini. Nah, di situ disebutkan proses ETL, yaitu extract, transform, and load ya. Jadi mengekstrak dari beberapa database ya. Ini beberapa drum database ya, dan ditransform ke data warehouse ya, atau bahasa Indonesianya apa, data warehouse, wali data ya mungkin ya. Jadi dikumpulkan ya, dikumpulkan, kemudian ditransform. Ini dibuat seragam ya, ditransform buat seragam sehingga bisa dilakukan proses analytics ya. Ini untuk implementasinya masih belum ya, masih agak susah nih ya, data warehouse terutama di Indonesia ya. Akan data antar kementerian lembaga misalkan ya, Kementerian Kesehatan ya misalkan, dan kementerian misalkan yang saling terkait, Kementerian Sosial dengan Kementerian Dalam Negeri misalkan ya. Ya itu hampir semua punya silo-silo database sendiri seperti ini ya. Sehingga contoh sederhana misalkan misalkan penggunaan kode misalkan ya, penggunaan kode, nah itu belum sepenuhnya seragam ya. Itu misalkan jenis kelamin ya, jenis kelamin itu laki-laki, dan sana mungkin tipenya disebut pria misalkan ya. Itu kan sudah beda ya, laki-laki pria, walaupun maknanya sama ya. Namun saat item datanya, nah itu beda ya antara satu institusi dan institusi lainnya. Ini masih terus diusahakan agar data-data itu bisa dijadikan satu dan memberikan informasi yang lengkap ya. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan itu biasanya ada proses ini transformasi ini ya. Jadi semacam diterjemahkan ya. Jadi kode-kode ataupun cara penyimpanan di masing-masing database ini tetap ya, tidak diubah, tidak semua dijadiin satu, tidak ya. Namun nanti dijadiin satu setelah data itu dikirim di sini ya, kemudian dibuat semacam mapping ya. Nah, ini kan kalau misalkan tadi ya, laki-laki atau perempuan ya, itu dibuat biner misalkan jadiin kode ya. Kalau laki-laki atau pria ya, itu kodenya misalkan 1 ya. Kalau wanita atau perempuan kodenya 0 misalkan ya. Sehingga yang di sini sudah dipakai 10 saja ya, tidak menggunakan tipe data teks seperti tadi ya. Tidak menggunakan LP ya misalkan ya, atau PW misalkan ya. Tapi sudah dirubah ke dalam bentuk kode misalkan. Nah, hal yang lain banyak ya seperti itu.
sehingga saat diproses, nah itu semua bisa disatukan ya. Nah, jadi disatukannya setelah setelah dikumpulkan ya di data warehouse ya, atau di wali datanya. Kemudian di sisi manajemen layer, setelah data bisa diekstraksi, maka data saintis harus melakukan beberapa fungsi yang dikelompokkan sebagai bagian dari data manajemen layer. Data perlu dinormalisasi dan simpan pada database agar kualitas data query dan data akses di agar terjamin ya proses di analitik layernya ya, kalau emang itu berbeda ya. Nah, kemudian terdapat 3 taksonomi untuk menyimpan data berpengaruh pada pengelolaan, manajemen, dan analisis data ya. Analis data in place ya, analis ini menggunakan aplikasi sederhana maupun SQL query ya, tanpa memindahkan lokasi data ya. Kemudian build data repository, ini membuat data warehouse untuk menyimpan semua enterprise data pada repository terpusat. Nah, ini misalkan dari data dari beberapa tempat tadi disatukan ya jadi satu, atau mungkin di copy ya, jadi tidak dipindahkan, di copy ya. Dan pool data on demand, yaitu mempertahankan untuk data sebagai bentuk aslinya dalam aplikasi dan dapat sewaktu-waktu ditarik untuk keperluan analisis. Ini yang ini mungkin lebih lebih hemat ya, cuma mungkin ini kendala di infrastruktur untuk telekomunikasi ya. Jadi data tetap disimpan di masing-masing instansi misalkan, atau di masing-masing bagian ya. Diambil aja kalau di copy atau dipanggil ya jika perlu ya. Nah, namun saat memanggil tentu perlu sarana ya untuk telekomunikasi data ya. Nah, ini tentu lebih kompleks ya. Nah, kalau ini mungkin lebih sederhana ya, cuma kita harus menyediakan warehouse ya atau kapasitas data yang terpusat yang sangat besar. Ya, ini contohnya untuk enterprise data bus ya, yang mana kita bisa saling mengirimkan ya. Jadi dari data ini dikirim ke bus, ini semacam jalan yang besar ya, sehingga nanti bisa digunakan di berbagai jenis aplikasi di sini. Ya. Dan contoh saja ya, contohnya dengan menggunakan informatika, Denodo, yang mungkin nanti bisa Anda cek nanti ya. Kemudian analytics layers ya, yang layer selanjutnya yaitu data scientist menggunakan berbagai engine untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi analitik ya. Data scientist bisa menggunakan salah satu lebih engine untuk mengembangkan aplikasi analitik ya. Layer lengkap akan mencakup engine untuk optimisasi ya, menggunakan machine learning ya, natural language processing, predictive modeling, pattern recognition, classification, inferencing, ini sama ya NLP dan ini ya, dan untuk semantic analysis ya. Nah, semantic analysis ini juga untuk mengaitkan ya satu fakta dengan fakta yang lain ya, dalam bentuk graf ya. Jadi dua objek ya yang mungkin saling terkait dilambangkan dalam dua simpul ya atau dua node ya. Kemudian keterkaitan antara dua objek itu nanti dilambangkan dengan satu edge ya, atau satu istilahnya busur ya, dalam sebuah graf ya. Nah, ini di semantic analysis akan dilakukan seperti itu ya, sehingga kita bisa tahu keterkaitan antara satu objek dengan objek yang lain. Nah, kemudian yang terakhir yaitu presentation layer. Layer ini mencakup berbagai tool ya untuk membangun dashboard, aplikasi, dan user facing application ya, yang dapat menampilkan hasil-hasil dari engine analitik. Data scientist sering mengkombinasikan beberapa data visualization ya, widget, data web parts ataupun dashboard untuk menampilkan hasil-hasil rangkuman data. Jadi misalkan dengan menggunakan widget, kita bisa dalam satu layer atau dalam mungkin monitor yang besar ya, kita bisa melihat berbagai hal atau bagian ya, sehingga sekali melihat berbagai aspek bisa kita lihat secara bersamaan ya. Dan dashboard ini bersifat aktif ya, sehingga bisa berubah secara dinamis ya. Nah, ini beberapa contoh aplikasi untuk visualisasi ya, misalkan Tableau, kemudian QlikView, Panopticon ya,
Microsoft Power BI, ya, Amazon, ya, QuickSight, dan Hitachi Pentaho. Ya. Ya mungkin yang cukup populer nih ya, TabView. Ya. Kemudian tambahan untuk apa jenis-jenis data, ya. Ini ada salah satu jenis data yang kita kenal dengan nama dengan karakteristik sebagai apa high dimensional data. Ya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan high dimensional data dan kebalikannya ya low dimensional data. Nah, kalau high dimensional data didefinisikan sebagai data yang mana jumlah feature atau ciri sebagai variabel yang diamati mendekati bahkan lebih besar dari jumlah data yang diamati atau data points. Ya. Jadi untuk satu kali pengukuran maka parameter-parameternya sangat sangat banyak ya, sangat banyak. Misalkan untuk data medis nih ya, data medis contohnya misalkan orang apa penyakit apa kanker misalkan kanker, kemudian parameter diamati itu banyak ya, mulai dari apa mungkin kadar apa gula dalam darah ya, kadar kolesterol ya, segala macam ya, dan berat, denyut jantung ya, jantung pun mungkin apa misalkan dibedakan ya, untuk posisi tertentu ya, sehingga parameternya sangat banyak ya. Kemudian pasien yang apa menderita ya kanker semacam itu ya, kanker paru misalkan ya, itu jumlahnya sedikit misalkan ya dalam sebuah database ya, dalam sebuah rumah sakit misalkan ya. Namun parameter yang diujikan banyak ya, sehingga itu kita sebut sebagai high dimensional data ya. Jadi jumlah recordnya sedikit ya, namun jumlah cirinya atau parameternya itu sangat lebih besar ya. Nah kalau kebalikannya itu adalah low dimensional data ya, yang mana jumlah data diamati jauh lebih besar dari jumlah feature atau ciri ya. Nah contohnya apa low dimensional data, misalkan syarat ya, syarat untuk vaksin ya, syarat untuk vaksin itu apa yang dihitung misalkan tekanan darah saja mungkin ya, misalkan ya tekanan darah dan apa tekanan darah dan misalkan berat badan misalkan ya, kita nah maka atau mungkin syarat saat kita periksa awal ya di rumah sakit misalkan untuk data kesehatan yang paling dasar apa misalkan ya berat badan dan tensi misalkan ya, atau tambah suhu misalkan ya. Nah, berarti kan ada tiga field. Nah, kemudian jumlah pasien yang datang ke rumah sakit itu berapa banyak ya, dalam satu hari misalkan. Mungkin ada ada ribuan ya. Nah, seperti itu disebut sebagai low dimensional data ya. Jadi kita hanya melihat data apa parameter tekanan darah ya, dan berat badan misalkan dan suhu misalkan ya, atau umur misalkan ya, 4 tapi untuk screening awal ya, screening awal pasien misalkan ya, yang datang ke rumah sakit ya. Maka kalau kita punya data seperti itu 4 parameter namun jumlahnya ada ribuan, maka itu masuk ke low dimensional data ya. Nah kalau yang high dimensional data contohnya tadi ya, yang mungkin gejala kanker misalkan ya, sehingga parameter yang diperiksa banyak sekali ya. Nah, kemudian pasiennya yang menjurus ke kanker tentu sedikit ya, kan tidak mungkin sampai ribuan ya misalkan dalam satu rumah sakit misalkan ya. Nah, sehingga jumlah parameternya lebih banyak dari data yang diamati ya. Itu disebut sebagai high dimensional data. Nah nanti untuk menghitungnya atau untuk menganalisisnya itu tekniknya beda ya, antara high dimensional data dan low dimensional data ya. Kalau high dimensional data kita secara jumlah data kita tidak akan mungkin dapat banyak sekali ya. Nah kalau yang low dimensional data ini sangat mungkin jumlah recordnya banyak ya, cuma parameternya mungkin tidak detail ya. Nah kalau yang high dimensional data parameternya detail, cuma ketersediaan datanya tentu tidak akan sebanyak yang low dimensional data ya. Nah, hal ini juga terkait dengan konsep white data dan tall data ya. Kalau white data tadi yang melebar ya, high dimensional data. Kalau yang tall data, data yang tinggi, itu jumlah recordnya banyak,
namun parameternya sedikit. Nah, ini untuk yang high dimensional data ini perlu pertimbangan hati-hati ya, karena lebih banyak feature dibandingkan jumlah data ya. Ya, karena jumlah ketersediaan datanya tidak akan banyak ya, sehingga kombinasi dari feature-feature itu nanti kita harus punya teknik-teknik lagi ya, bagaimana memilih feature-feature dari sekian feature yang ada, mana feature yang paling penting ya. Nah, itu nanti ada beberapa teknik untuk memilih feature yang paling penting untuk kondisi-kondisi tertentu ya. Nah, ini kalau dibuat dengan menggunakan regresi linier ya, atau yang 2 dimensi, 3 dimensi tidak mungkin ya, karena jumlah parameternya sangat banyak ya dibandingkan yang low dimensional data. Ya, mungkin untuk kali ini mungkin saya cukupkan. Silahkan jika ada pertanyaan dari Anda sekalian mungkin bisa disampaikan. Selamat siang, Pak. Mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak. Kalau misalnya dari bisnis intelijen itu bisa tidak dikolaborasikan dengan salah satu model atau tipe dari data analitik, Pak, untuk kita tahu bagaimana kedepannya data itu bisa berfungsi untuk manajemen atau mungkin bisa berfungsi untuk pengembangan usaha seperti itu, Pak. Terima Ya. kasih. Ya, baik, makasih Mbak. Bagus pertanyaannya. Ya, jadi kalau misalkan kita sudah menggunakan ya sistem yang lama, yang mungkin datanya sifatnya terstruktur ya. Nah, itu mungkin kalau kita lakukan dengan data analitik itu memungkinkan ya. Cuma nanti dilihat lagi ya variasinya cukup lengkap atau tidak ya. Karena di data analitik keunggulannya kalau dia menemukan variasi yang lebih banyak ya, maka dia akan seperti terlatih ya dengan berbagai jenis kondisi ya, sehingga kemampuan untuk katakanlah klasifikasi atau untuk clustering itu akan lebih terlihat ya. Namun kalau datanya cenderung homogen ya, cenderung tidak ada variasi ya, mungkin ada variasi tapi kecil sekali. Nah, maka di data analitik itu kemampuannya untuk clustering, untuk klasifikasi itu akan sedikit berkurang ya. Ya, walaupun saat ini juga banyak ya teknik, katakanlah kita bisa generate data sendiri ya untuk proses training ya. Sehingga kalau kita punya data yang sifatnya homogen, kemudian kita ingin menaikkan lebih heterogen ya, namun dengan data sintesis ya, jadi bukan data yang sebenarnya yang kita ambil dari lapangan atau dari sistem yang sudah ada, kemudian kita gunakan untuk melatih ke data analitik, itu juga memungkinkan ya. Mungkin kira-kira demikian. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bahasa pemrograman yang cocok buat data analitik apa ya, Pak? Ya, kalau bahasa pemrograman yang paling umum kita menggunakan Python bisa ya. Jadi hampir semua tools tadi dia bisa adaptif dengan Python ya, atau dengan menggunakan bahasa pemrograman R ya, atau R ya. Itu juga bisa kita gunakan, library-nya cukup lengkap ya, dan juga keterkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya juga tersedia ya. Jadi yang umum biasanya dua itu ya, Python ataupun R. Kalau untuk membangun data analisa data itu apakah harus membuat BI-nya dulu, Pak? Data warehouse-nya dulu maksudnya?
Oh, Apakah harus seperti itu? ya mungkin ini ya apa tergantung kondisinya ya. Jadi jadi kalau misalkan apa tadi data-datanya mungkin sumbernya apa sangat beragam ya tadi ya, kita ingin menyatukan dari berbagai database ya, menjadi satu. Nah itu perlu dibuat ya semacam apa data warehouse-nya ya, sehingga nanti saat proses analitik kita juga lebih mudah ya nanti untuk membuat apa pada programnya ya, untuk melakukan tadi misalkan klasifikasi ya, atau melakukan regresi, atau melakukan perhitungan apa prediksi ya. Sehingga itu merupakan apa ya, memang pada akhirnya kita perlu ini ya, perlu penyeragaman ya. Cuma kalau di data warehouse kan sifatnya dia mengcopy ya dari database yang asal ya. Yang database asal silahkan di sana tetap jalan ya, menggunakan apa proses yang sudah ada ya. Nah, namun data-data itu nanti dikirim ke data warehouse, kemudian tadi ya ditransformasikan ya, atau ada mappingnya ya, sehingga bisa bentuknya seragam. Nah, sehingga nanti bisa dianalisis apa secara bersama-sama. Ya mungkin kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama. Baik, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Jika nanti ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan lewat apa WhatsApp grup ya, WA grup ya. Baik, terima kasih atas kehadiran serta perhatian rekan-rekan sekalian ya. Untuk pertemuan kali ini saya tutup ya, dan juga mungkin tak lupa ya, ini saya ucapkan selamat ya menyambut bulan Ramadan ya. Semoga semua kita dimudahkan ya, dilancarkan menjalankan ibadah puasa serta ibadah di yang lain ya selama bulan Ramadan ya. Baik, sekian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kasih. Salam.